Suasana haru masih mewarnai peringatan 3 hari kepulangan sang Ustadz Gaul almarhum Jeffrey Al-Bukhari atau biasa disapa dengan UJ. Meski sisa tangis kehilangan serta kepedihan masih tergambar di raut wajah dua wanita yang sangat berarti dalam hidup almarhum, yakni Pipik Dia Irawati dan Hajah Tatu Mulyana, ibu kandung almarhum. Dengan berat, akhirnya istri serta sang bunda bisa menerima kepergian suami serta anaknya menuju Sang Halik yang berpulang dalam kecelakaan tunggal saat mengendarai sepeda motornya di kawasan Pondok Indah Jumat dini hari kemarin. Harus mengikhlaskan karena suami saya udah gak enak sekali di sana, udah bertemu sama yang menciptakan, udah bertemu dengan Rasulullah, udah bertemu dengan Allah, jadi tinggal kitanya aja berdoa gitu, lalu menjalankan apa amanat beliau, mendidik anak-anak. Kalau saya sih nggak punya kekuatan ya, yang mempunyai kekuatan kan Allah. Jadi ya saya meminta kepada Sang Allah beri kekuatan. Jadi biarkan itu mengalir saja, karena saya yakin Allah Maha menjaga, Allah Maha memberikan kekuatan, Allah yang mengatur segala-galanya. Dan sejak 3 hari kemarin, Pipik mesti terbiasa melewati hari-harinya tanpa suami. Namun, kepedihan Pipik dibalas dengan sebuah mimpi. Dalam mimpinya itu, almarhum memberikan senyum terbaiknya untuk sang istri. Bahkan putri sulung almarhum Ustadz Jeffrey, Adiba Kanza Az-Zahra, terlihat sangat tegar dan berusaha menguatkan ibunda tercinta. Setiap hari biasanya bangun tidur ada suami, nggak ada, tapi kan terus biasanya saya menyiapkan baju untuk pergi ceramah, ini udah nggak lagi gitu. Jadi ya itu, tapi itu kembali lagi bahwa yang lebih berhak, yang mempunyai haknya sudah meminta gitu. Jadi itulah mungkin rasa kehilangannya di situ. Terus sebuah mahkotanya beliau gitu yang akhirnya saya hanya bisa mengenang gitu. Biasanya kalau kotor saya yang cuciin mahkotanya itu gitu ya. Terus kalau mau pergi ya saya yang nyiapin. Jadi kayaknya ya kedepannya ya tidak akan pernah terjadi seperti itu gitu kan. Ya bermimpi adalah ya masih bertemu gitu, ya hanya tersenyum aja sih. Aku cuman bisa ngasih support ke Umi. Aku cuman bisa ngomong, kalau misalnya Umi nangis terus buat apa? Kasihan Abi kan, kalau misalnya Umi nangis terus, kasihan Abi sedih ngelihatnya. Mendingan kita biarin Abi senang-senang di sana, kita juga senang-senang di sini. Kita ngedoain Abi dari sini gitu. Sejak sore, rumah almarhum di kawasan Bintaro sudah ramai disambangi handai tolan, sahabat, ulama, serta mereka yang merasa kehilangan akan sosok UJ. Para selebritis pun rela meluangkan waktunya untuk sesaat menundukkan kepala sambil mengucap tahlil, takbir, serta tahmid. Yang banyak yang cinta sama Ustadz Jeffrey, dan memang aku kenal beliau orangnya sangat humble dan baiknya sangat baik. Kehilangan juga dirasakan oleh Menteri Agama RI Surya Dharma Ali yang selama ikut menghadiri peringatan 3 hari berpulangnya almarhum UJ. Kesedihan Surya Dharma Ali sudah terlihat saat almarhum akan disolatkan di Masjid Istiqlal Jakarta. Orang nomor 1 di Departemen Agama ini bahkan sempat menitikkan air mata saat memberi sambutan melepas kepergian almarhum menuju rumah abadinya. Ya, tentu saya sedih ya, saya sedih dan alhamdulillah saya sempat menyolatkan beliau waktu di Istiqlal, dan saya juga oleh keluarga diminta sambutan, dan terus terang saya tidak bisa menahan emosi saya. Meledak tangis saya. Ya, mudah-mudahan UJ diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. UJ itu mubalik muda ya. Mubalik muda, dia memiliki perhatian yang luar biasa kepada umat. Kita sulit mencari sosok pemuda seperti itu. Kita semua kehilangan dan tidak mudah
mendapatkan penggantinya. UJ memang telah menjadi milik masyarakat. Tak hanya keluarga dan handai tolan yang mengenal secara dekat yang kehilangan sosok santunnya. Almarhum yang dimakamkan satu lubang dengan almarhum ayahandanya di TPU Karet Bifak Jumat siang, menurut sang istri adalah permintaan almarhum. Dan hingga kemarin, tanah merah yang masih harum bunga itu masih ramai dibanjiri masyarakat yang ingin berziarah dan memanjatkan doa bagi almarhum. Beliau memang pernah bilang bahwa nanti bukan kemarin sih, kalau lagi ngobrol gitu, nanti kalau di makaminya, kalau pas lagi kita ziarah ke makam Abi gitu ya, ke makam Abinya, bilang nanti Abi di sini aja ya, gitu, samping Abi gitu. Jadi ya saya ya ikutin amanah beliau gitu. Kita tidak aneh. Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran. Kalau ada sesuatu keajaiban Allah firmankan dalam Al-Quran, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang berjuang di jalan Allah lantas mati begitu saja. Tidak. Dia itu hidup di sisi Allah dan dia diberikan rezeki oleh Allah. Jadi hidup di mata siapapun, hidup dalam ajarannya, hidup dan segala. Jadi kalau ada yang sedemikian, mungkin itu bisa benar. Karena Allah sendiri yang menjamin bahwa mereka itu hidup di sisi Allah. Pun mendengarnya, Masya Allah ya. Beliau sering dapat kiriman dari anaknya, dari ustadz-ustadz, dari anak menjadi ustadz, dan ustazah mantu-mantunya kepada beliau. Nah itu mungkin menjadikan Allah itu kain kapannya aja masih utuh. Datang ke pekuburan UJ jangan ngambil tanahnya ya, dibawa pulang. Karena nggak ada manfaatnya, sama aja tanah di mana-mana juga. Dan buat apa ngambil tanah? Mendingan ngambil tanah kapling, bayar, nah, itu ada manfaatnya buat bikin rumah. Tapi tanah pekuburan yang UJ punya itu tolong, nanti ini jatuhnya ke syirik. Kan beliau pernah diskusi dengan Habib Buya menanyakan malah masalah mati syahid. Dibilang, Bib, aneh pengen mati syahid. Mati syahid itu apa? Mati syahid itu adalah ya orang yang berjuang di jalan Allah. Seperti antum, begitu kata Habib. Pertama kali beliau di TV itu di SCTV di Ambang Fajar gitu.